Apa yang kita dapatkan selama kita sekolah? Ya, hanya doktrin-doktrin aja yang membuat kita tidak mengenal Tuhan kita. Beyond imagination, tidak bisa kita imajinasikan. Tetapi mereka membangun iman kita lewat imajinasi yang ditaruh di media-media. Banyak orang berdandan karena dia apa? Berimajinasi kan? Apa yang disampaikan oleh Hollywood, pakaian sobek-sobek, ya. Saya pun sedang berimajinasi supaya terbentuk saya punya jiwa, spirit. Setiap yang kita tampilkan itu adalah tampilan spirit. Saya mau kasih buka rahasianya. Itu tampilan spirit. Segala sesuatu kayak tadi musik, ini ada spiritnya. Makanya setiap ting itu ada frekuensinya. Roh itu bekerja secara frekuensi. Jadi tadi kalau ibu bilang internet kita dengan Tuhan sedang dihancurkan. Mana sorgawi. Jadi anak Kristus, anak-anak terang, tidak boleh setengah-setengah, sepenuhnya. Itu penting. Karena kalau kita setengah-setengah, gugur. Percaya. Oh, masih enak, masih oke. Ya, nanti kalau udah disudutkan, pilih Kristus atau pilih dunia, bingung gitu. Persiapkan dari sekarang. Saya dari 2 tahun lalu saya sudah siap sampaikan. Persiapkan mental kita untuk apa? Menghadapi kekejutan, menghadapi apa ya? Gebrakan-gebrakan yang mengagetkan kita. Selama ini kita dikagetkan. Waduh, kok begini? Enggak. Kalau anak-anak Tuhan, dia bisa melihat apa yang terjadi di depan. Amin. Karena kita melihat dalam alam roh. Kita bukan melihat apa yang sedang terjadi. Terlambat kita. Karena yang terjadi itu skenarionya di alam roh. Kalau sekarang kita lihat begini-gini, kita nunggu, oh iya sini. Di alam roh udah di depan dia. Udah lebih 10 langkah di depan kita. Lalu kita cuma lihat 1, jadi skenario 1 kita ikutin, skenario 2 kita ikutin. Mereka udah sampai sana. Seperti yang terjadi. Seperti apa yang terjadi sekarang. Sebelum kejadian itu, saya sudah sempat menyampaikan clue-cluenya. Dan apa yang akan terjadi? Cuma 1, menghancurkan kita dari gambar Allah. Supaya apa? Kita tidak layak mempelai Kristus. Cuman itu kok tujuannya. Kenapa sampai diuber-uber, ya? Perhatikan. Itu tujuannya apa? Menggagalkan. Kenapa? Karena mau dicemari, mau dibikin cacat. Kalau sudah tidak cacat di depan Allah Bapa, kita nggak layak. Kenapa? Karena di alam roh saya accept, saya mau menerima, saya mau selingkuh, saya nggak percaya Tuhan sepenuhnya. Itu yang terjadi selama ini. Demi apa? Oh, demi jabatan, demi gaji, demi. Bukan demi dia. Kalau di sini, wah, ini saya juga kalah gini. Tapi apakah masih bisa untuk tetap menari-nari, memuji dia ketika kita sedang dianiaya? Sanggup? Amin. Benar. Saya mau lihat, benar apa tidak? Jadi kalau saya ada di saat ini hanya untuk apa? Membagikan, mengempartasikan roh yang membangkitkan kekuatan. Nggak ada yang lain. Saya bukan orang yang belajar. Saya hanya membagikan kebenaran. Karena kita semua harus mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu sendiri yang memerdekakan kita. Gak usah pakai banyak teori dengan istilah-istilah asing. Gak usah, cuma 1. Tetap bertahan, cintai dia. Tadi ada lagunya. Ku cinta dia dalam. Bener gak dalam? Dalam kalau ada duitnya apa enggak? Kalau nggak ada duitnya, nggak dalam lagi. Ini yang saya khawatirkan. Selama ini kita mencintai Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat, bukan karena pengorbanan dia yang luar biasa, yang menebus kita dengan mahar yang begitu mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Itu kuncinya. Kalau kita takut, kita khawatir, wah bagaimana anak saya sekolah, keluar. Ke depan tidak perlu pakai ijazah lagi, tertipu. Orang tua akan mengejar uang. Dan akhirnya apa? Tergantung sama uang. Akhirnya cinta akan uang. Jauh dari Tuhan Yesus. Jauh dari keimanan. Kita tidak
menganggap bahwa Tuhan yang berkuasa. Apa yang kita dapatkan selama kita sekolah? Ya, hanya doktrin-doktrin aja yang membuat kita tidak mengenal Tuhan kita. Beyond imagination, tidak bisa kita imajinasikan. Tetapi mereka membangun iman kita lewat imajinasi yang ditaruh di media-media. Banyak orang berdandan karena dia apa? Berimajinasi kan? Apa yang disampaikan oleh Hollywood. Pakaian sobek-sobek. Ya. Saya pun sedang berimajinasi. Supaya terbentuk saya punya jiwa, spirit. Setiap yang kita tampilkan itu adalah tampilan spirit. Saya mau kasih buka rahasianya. Itu tampilan spirit. Segala sesuatu kayak tadi musik, ini ada spiritnya. Makanya setiap ting itu ada frekuensinya. Roh itu bekerja secara frekuensi. Jadi tadi kalau ibu bilang internet kita dengan Tuhan sedang dihancurkan. Memang betul internet. Karena di dalam tubuh kita ada internet, namanya internet body, namanya meridian atau mitokondria. Ya. Banyak kedokteran yang tidak mengerti itu. Mereka hanya melihat tubuh sebagai benda mati. Mereka hanya belajar fisika Newton bahwa tubuh kita adalah benda mati, dan dia punya modal cuma satu: obat, alat. Dan obat adalah opini yang dibangun. Sebenarnya itu adalah racun yang membuat kita selama ini mudah bolak-balik supaya industri mereka jalan. Sadar nggak? Itu merusak gambar Allah, itu merusak bait Allah. Selama ini orang bilang banyak rokok, bukan. Ya, itu karena opini yang dibangun. Makan banyak, cinta uang, dendam, itu merusak gambar Allah. Ya. Pokoknya intinya ya, mencintai segala sesuatu lebih daripada Kristus, itu merusak gambarnya. Karena kita serupa dengan gambar, kita menyerupai gambarnya. Baik, sebelum ini saya ingin kita semua memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya cuma satu. Apa itu? Penyatuan tubuh. Allah ingin kita selalu menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Dia. Cuma satu itu aja. Saya coba mencari benang merahnya apa sih sebenarnya. Balik menyatu. Ya, mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Sini nggak ada ya? Apa? Nggak bisa ditampilkan di situ biar. Itu. Oh ya. Di sini, di depan layar saya. Baik, saya bacakan ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi yang dimaksud dengan menurut gambar Allah itu menurut citra, saya ambil dari beberapa versi, menyerupai dan mencerminkan sifat Allah. Kemudian menjadi seperti dan menyerupai. Artinya apa? Kita ini copy pastenya Tuhan. Nah, kalau kita copy pastenya Tuhan, maka keberadaan kita di dunia ini, kita harus menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Amin. Kalau tidak begitu, maka kita tidak serupa dan segambar. Ini rencana agung yang sudah Allah siapkan bagi kita. Tujuannya supaya apa? Pada akhirnya manusia dipersiapkan untuk boleh memerintah atas seluruh bumi dan atas seluruh ciptaannya. Bukan seperti yang sekarang sedang digiring. Kita yang mau diperintah oleh mereka. Itu namanya menghina rencana agung Tuhan.
yang menjadikan kita serupa dan segambar Dia, untuk kita boleh memerintah terhadap seluruh bumi dan seluruh ciptaannya. Tapi Dia mau ambil ya rencana Tuhan ini untuk Dia balikkan. Itu adalah rencana si ular tua. Dia balikkan kita yang mau dikuasai. Kita harus tolak dan katakan tidak, karena Yesus harus menjadi raja. Yesuslah menjadi raja di bumi seperti di surga. Bukan kerajaan mereka di neraka seperti di bumi. Tidak. Itu yang harus kita aminin. Jadi tolak dalam nama Yesus. Jangan dia pikir dia mau merencanakan. Itu pasti terjadi. Saya nyatakan dengan iman saya tolak dalam nama Yesus. Amin. Jangan pernah mengaminkan apa yang mereka lakukan, karena saya tahu rahasianya apa. Mereka mau membuat gagal rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita, untuk kita menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Allah Bapa. Karena kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Jadi jangan coba-coba menggantikan dengan hal-hal yang dibeli pakai uang dan sebagainya. Mungkin mata saya tertuju. Tolong yang menggunakan hal-hal yang dibeli pakai uang, lihat pandang mata saya. Tolong cerminkan Kristus di dalam hidupmu. Nafas yang kita, kenapa suara kita bisa berkuasa? Karena saya nafasnya Allah. Amen. Nafas ini adalah roh. Ini roh, Pak. Tolong sadari bahwa kita ini punya kekuatan Tuhan. Amen. Nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Waktunya Tuhan. Kita cuma begini, kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Jadi jangan takut. Kalau begitu ada takut, ada khawatir, selesai, berarti kita dikuasai oleh kuasa jahat, roh jahat. Ya, please jangan memalukan Tuhan. Kalau memalukan Tuhan, maaf, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Cuma itu aja. Kita jatuh, bangkit lagi, Tuhan masih terima. Tetapi kita tidak, kita menista kedaulatan Dia di dalam diri kita, maka dia akan kecewa. Itu namanya pengkhianatan. Tapi saya mau jalan begini, tapi saya tetap karena setia sama Dia, Tuhan akan tetap megang kita. Seperti itulah kehidupan. Jadi jangan aku tunggu kudus dulu. Enggak. Kita nggak pernah bisa kudus. Kita dikuduskan. Artinya apa kita nggak kudus? Kita dibenarkan, kita dianggap benar. Dianggap benar loh, padahal nggak benar loh. Kenapa? Karena Dia yang membenarkan kita. Itu konsepnya. Itu yang dibilang konsep lahir baru. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi Dia anggap kita benar karena Dia berkenan kepada kita. Amin. Setelah mendengar ini, saya harap kita punya iman semua bangkit dan percaya diri bahwa saya anak yang dibenarkan. Bukan berarti kita sempurna menurut mata manusia. Justru itu dipakai konsep itu untuk apa? Untuk kita saling menuding. Kamu nggak benar, kamu nggak benar, kamu nggak benar. Siapakah saya bisa menuding-nuding orang? Hanya Tuhan yang punya otoritas. Dialah yang punya legitimasi terhadap kita. Bukan gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Tapi kepala, Dia yang berkuasa. Dia yang menentukan kita. Bukan gereja, maaf. Bukan gereja dalam bentuk organisasi seperti ini. Bukan. Gereja ada dalam sini kita. Itu memang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Jangan disalahartikan. Banyaknya jemaat tidak menjamin iman daripada tubuh Kristus itu. Tidak. Karena apa? Selama ini kita masuk dalam konsep gereja Babel yang telah membuat kita disesatkan pemahaman kita. Tidak pernah kita tidak diajar untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Seperti saya pemain karate misalnya, atau saya judo, saya disiapkan di training untuk disuruh bertanding. Tidak pernah. Itu yang membuat kita jadi lemah. Kita tidak punya mental juara. Adakah mental juara? Gimana mau mental juara? Orang sparring partnernya aja nggak pernah. Sparring partnernya apa? Mall. Sparring partnernya apa? Fulus. Dan Fulus ini sekarang mau dibikin susah. Waduh, ya udah deh gue ikut deh daripada enggak. Iya kan? Gara-gara Fulus kan? Aku gimana? Nggak bisa terbang, nggak bisa kerja. Kenapa? Karena kalau nggak terbang, saya nggak bisa dapat bisnis di sana.
Gara-gara kita dibikin addicted sama fulus tadi, membuat kita jadi sekarang apa? Gugur, menerima, berselingkuh. Saya mau pakai kata berselingkuh aja, karena ini bicara cinta, mempelai Kristus, lebih baik selingkuh. Amin. Terus mulai menyembah berhala. Demi apa? Demi kehilangan hak jadi mempelai Kristus, kehilangan hak menerima mahkota kehidupan. Tadi ada lagu tuh, mahkota kehidupan. Nggak akan kita dapat, karena itu ada perjuangannya. Perjuangannya apa? Bertahan, karena kita adalah pemenang. Kita tidak berperang, yang berperang Allah, karena dia berperang di alam roh. Kita ini hanya, ya kamu ambil pialamu, cuma gitu doang. Banyak orang selalu berpikir jelimet, hidup ini bagaimana susah. Dulu juga saya begitu, makanya saya bisa memahami bagaimana perasaan kita. Tetapi saya diubahkan dalam 3 tahun belakangan ini, sehingga saya bisa betul-betul mengerti, mengenal, dan sampai tidak takut mati jasmani. Tidak takut. Dulu, aduh gimana ya rasanya kalau mati. Beneran nih, gimana ya rasanya kalau orang bilang nyawa dicabut. Itu kebayang-kebayang menakutkan. Kenapa? Karena misteri, apa sih yang terjadi kalau gue mati? Bener nggak sih gue layak? Itu saya dulu. Saya rasa kita sama. Itu yang membuat kita ketakutan. Tetapi setelah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita, maka di situ cuma satu, kita disucikan dengan air dan firman. Kita disucikan dengan air dan firman. Jadi air apa? Kita menerima Yesus, firmannya kita laksanakan sampai kita menjadi mempelai, layak menjadi mempelai Kristus. Jadi kita dibasuh, itulah yang membuat kita layak. Laksanakan firmannya. Dia yang menyempurnakan. Gak usah pikir, gak usah dengar apa kata orang. Karena firman itu adalah roh dan dia berkuasa, dia ada roh kebenaran, maka kita dibenarkan. Paham ya? Maka kita dibenarkan karena menjalankan firman. Firman itulah roh kebenaran. Amin. Berikutnya, saya kupas satu-satu. Ini memang style saya ya. Terus siapakah menurut kita, menurut Raja Daud? Aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Luar biasa. Kita adalah makhluk yang hina, tetapi kita dimuliakan, bahkan sama seperti, hampir sama seperti Allah. Tujuannya apa? Supaya kita nanti tetap kita dijadikan serupa dengan gambar Allah dalam segala hal, dan kita berhak untuk memerintah. Saat ini kita berada, posisi kita di bawah malaikat, tetapi nanti malaikat akan kita perintah. Amin. Wow. Kenapa malaikatnya? Malaikat jagain kita dulu, dipakai Tuhan untuk jagain kita. Siapa yang lolos ujian, maka balik kita yang merintah. Jadi malaikat itu adalah petugasnya Tuhan untuk menjagai kita. Sekarang kita ada di posisi di bawah, tapi nanti kita akan memerintah, termasuk malaikat kita perintahkan. Amin. Jadi kalau malaikat kita perintah, berarti iblis sudah dikalahkan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita memahami firman, Tuhan bukakan hal-hal yang sebenarnya sangat saya juga nggak mengerti. Bagaimana ya? Dan sebagainya. Saya ini bukan orang yang ini, cuman kenapa saya harus begini? Biar Bapak Ibu nanti bisa pakai. Saya punya PowerPoint ini untuk dibagikan lagi supaya bisa menjelaskan. Daripada saya hanya ngomong begini, Bapak nggak bisa punya catatan, dan akhirnya apa? Nggak bisa di-share lagi kepada orang. Karena itu yang penting, berbuah. Buat apa kita jadi pinter tapi orang lain nggak? Itu yang namanya berbuah, itu namanya berbagi berkat. Begitu dapat langsung, itu namanya saluran berkat.
Begitu bapak dapat, pulang ke rumah ngomong sama teman-teman, ngomong sama anak istri, ngomong sama saudara-saudara, bagikan, ya. Makanya pahami betul-betul. Apa yang Kristus perintahkan kepada kita? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini merupakan perintah yang tegas pada kita sebagai calon mempelai perempuan untuk tetap mempertahankan rupa dan gambar Allah pada diri kita agar kita tetap layak menjadi mempelai Kristus. Jadi kalau kita tidak mempertahankan gambar Allah dalam diri kita, maka kita tidak layak. Saya mau kasih tahu, mungkin saya sering mengulang-ulangi supaya kita semakin mengerti bahwa gambar Allah dalam tubuh kita itu ada. Di mana dia? Itulah sel-sel kita. Karena kalau saya nggak sampaikan, orang nggak ngerti. Ya, gambar Allah itu sel-sel kita. Makanya Bapak Ibu, ovum dengan sperma, sel ketemu. Setelah ketemu dia berkembang. Dia mitosis, dia membelah. Pada saat dia membelah itulah kita ini apa? Harmoni dengan pencipta. Pada saat dia membelah, di situ ada membran sel. Di situ di membran sel itu, kulit sel itu ada namanya meridian, jalur informasi ke dalam otak kita yang selalu membuat kita dapat informasi dari Tuhan. Itu yang mau dihancurkan. Makanya kalau orang sudah sakit, fisiknya sakit, lihat kemampuan dia untuk bisa mengenal Tuhan rendah. Tidak peka lagi. Orang ngantuk aja nggak peka kok. Coba ada yang ngantuk nggak? Orang kalau sudah ngantuk, internetnya shutdown. Yes. Iya. Iya. Kalau sudah dia tidur, berarti dia off kan. Ya. Nah, sama dengan tubuh kita. Coba lihat orang-orang yang sekarang, maaf ya, saya selalu memberi contoh yang stroke. Hubungan dengan Tuhan susah sekali. Jangankan beliau, mereka dengan Tuhan, untuk diri sendiri sudah susah, apalagi untuk punya apa ya, passion yang ini dengan Tuhan. Itu gara-gara apa? Internetnya rusak. Makanya mumpung sekarang kita internetnya masih bagus, pelihara itu supaya kita peka. Karena hanya itu. Jadi komputer ini, saya mau kasih tahu, rahasianya mereka belajar dari sistem tubuh manusia. Ya, saya kasih tahu aja. Termasuk handphone. Kenapa dibilang cellular phone? Saya selalu ingin bagikan apa yang saya Tuhan kasih, karena ini berkaitan. Karena cellular phone inilah yang sekarang menjajah kita. Iblis menggunakan media. Dia bisa menggunakan ular. Dia bisa menggunakan manusia. Cuman kalau ular, tidak semua tempat ada ular. Karena dia tidak omnipresent. Tapi roh Allah omnipresent. Dia ingin men-copy paste supaya dia omnipresent, makanya cellular phone, handphone itu sekarang tidak bisa dilepas di tangan Bapak Ibu. Termasuk saya. Kenapa? Karena kita dibiasakan untuk apa? Berkomunikasi. Kuncinya cuma satu. Makanya dibilang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Mencari informasi, kita komunikasikan. Pakai apa? Pakai gadget. Dan sekarang kita diadu domba, supaya apa? Tergenapi, dipecah belah. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Seperti yang tadi di Tesalonika gitu. Itu adalah metodenya iblis, cuma satu, pecah belah. Dan di tahun 2022 ini, roh pecah belah semakin akan menggila. Lewat apa? Lewat persyaratan-persyaratan yang sudah dimainkan. Supaya apa? Supaya kita akhirnya jatuh selingkuh. Dengan apa? Dengan patung binatang, yaitu sistem iblis. Patung itu sistem, binatang itu apa? Iblis. Seperti yang sekarang sedang terjadi. Ya. Mau masuk kemana harus menyembah, ya kan? Ya. Dulu ada yang namanya ini tes-tes begitu kan? Saya sudah tahu mau kemana arahnya. Lagi latihan supaya terbiasa. Karena gini, tubuh manusia ini ya harus diulang-ulang. Jadi the most basic programming on mind control itu diulang-ulang. Kita udah terbiasa begini, man. Ini karena apa? Karena saya terbiasa. Coba nggak terbiasa, kagok.
kesleo, ya, termasuk orang menyanyi. Itu karena terbiasa. Nah, kuncinya itu diulang-ulang. Makanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, itu diulang-ulang. Tetapi kita renungkan apa isinya sosmed. Sosmed. Ya sama ya. Media sosial apa, terus TikTok. Itu punya. Oh, ada. Berarti ada yang sudah kena TikTok. Itu menciptakan simptom. Jadi membuat kita itu kayak nanti ini loh, kayak orang nggak, orang saraf itu kan begitu. Itu mengganggu saraf. Jadi dia rusak jalur internet kita. Nggak, secara apa ya? Kelihatannya hiburan, tetapi kita nggak sadar ini yang namanya jebakan Batman. Kita terjebak. Coba berapa jam itu? Ya, berapa jam orang bikin TikTok, terus udah keluar dia ketawa-ketawa padahal dia nggak sadar yang dia ketawa ini gila. Loh iya betul kan, saya perhatikan itu. Baca Alkitab enggak, bagaimana mau punya roh yang menyala-nyala kalau dia tidak bergaul erat. Kita terpisah dari Kristus, maka ketakutan itu akan ada. Berikutnya, siapakah orang yang akan terpanggil menjadi mempelai Kristus? Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, yaitu kita, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi dibenarkannya ya, bukan benar ya. Berarti dianggap benar, walaupun tidak benar. Menurut manusia tidak benar. Kalau Tuhan benarkan, nggak ada legalitas kita untuk mengkomplain itu. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi semua orang yang dipilihnya dari semula, itulah serupa dengan gambar Allah. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan untuk serupa dengan gambar Allah, supaya kita bisa memerintah seluruh bumi dan seluruh ciptaannya. Bukan kebalikan, kita yang diperintahkan. Makanya lihat sekarang, kita kehilangan free will, padahal Tuhan sendiri memberikan kita free will. Dari situ menandakan bahwa ini bukan dari Tuhan. Amin. Udah tahu gitu aja lah, nggak usah banyak diskusi. Segala sesuatu yang membuat tidak damai sejahtera bukan dari Tuhan. Takut, itu bukan dari Tuhan, selesai. Ya, beneran. Oh, mati tinggal mati kok. Banyak orang yang justru begitu, duluan mati dari saya. Duluan mati. Ya, kenapa? Karena fisiknya, jiwanya sudah mati. Saya kasih ingat ya. Orang-orang yang menampilkan secara fisik, dia menggunakan, dia menggantungkan keselamatan hidupnya ke benda fisik, maka apa? Jiwanya sudah mati. Rohnya mah ibarat pohon ara yang dikutuk. Hari ini dia masih segar, tetapi hari itu ketika dikutuk, akarnya mulai mati. Dan tunggu besoknya daunnya lagi. Sama sebenarnya hidup kita, seperti pohon ara yang dikutuk Yesus. Jangan sampai dikutuk. Kenapa? Tuhan memberikan kita hidup, dikasih nafas kehidupan, ditiup lewat hidungnya, hidungnya ditutup. Ayo kita berdiskusi. Ya, ini penting sekali. Karena apa? Nafas kehidupan kita adalah nafasnya Allah, nefesi. Ini ruah, rohnya Allah. Jadi kalau kita menutup nafasnya Allah, maka Tuhan cepat panggil kita. Saya nggak main-main. Ya, kenapa? Di alam roh Anda sudah kalah, dan jiwa Anda sudah mati, tinggal tubuhnya. Makanya apa? Haruslah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Itu maksudnya. Jadi haleluya, haleluya, tapi ininya apa namanya? Apa segala macam itu nggak sempurna. Ya, justru kita menista kematian fisik
waktunya Tuhan, bukan karena penyakit. Jadi selama ini kita disesatkan, telah meninggal dunia karena menderita penyakit. Itulah caranya antikris. Bahwa seolah kematian orang disebabkan karena penyakit yang mereka bikin, sehingga mereka jadi dewa. Gak ada kematian kita karena Tuhan punya waktu. Jangan dibolak-balik. Banyak orang yang sakit berpuluh tahun, tapi dia masih hidup. Kenapa? Karena rohnya tarik sama Tuhan. Ada yang tabrakan, mama, ibu, bapak aja mati, anaknya dan pembantunya belum mati. Kenapa? Karena Tuhan belum waktunya. Tetapi mereka yang mengimani itu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, inilah iman kita. Karena iman itu berangkat karena imajinasi. Ya, ini kan imajinasi nih. Untuk membuat kita berpikir bahwa oh kalau kita anu Tuhan kita pakai ini berdoa. Ini lambang berdoa kan. Tapi apakah di Alkitab ada lambang berdoa begini? Nggak ada. Nggak ada juga lipat tangan. Itu buatan imajinasi kita. Yang ada adalah diangkat tangan, menerima berkat dari surga. Lalu kita tumpang tangan, bukan begini, hentikan begini-begini. Itu adalah manipulasi. Itu adalah penyesatan. Itu yang dibilang apa? Corrupt communication. Itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh sistem patung binatang ini. Karena berkat itu ada di sini. Tidak pernah ada namanya tumpang tangan begini. Memang ini lucu ya, tetapi it's true. Di sini ada berkat Allah. Karena tangan ini yang selalu kita pakai untuk ini. Dan di sini ada kekuatan. Ketika saya memberikan ucapan selamat, saya tatap ibu, saya sedang mendorong, saya punya kekuatan untuk membangkitkan bapak ibu yang sedang lemah. Itulah prinsip elektronik. Mobil mogok digandengkan pakai jumper, di situ dia hidup. Makanya jangan pernah hidup sendiri. Harus berkomunitas, harus berworship, makanya ada istilah komsel kan. Itu belajar dari sel, itu gambar Allah. Komsel itu gambar Allah. Banyak orang menggunakan kata sel, dia nggak mengerti sel itu dari bahasa Ibrani. TSEL, TS itu kebenaran, EL itu Elohim. Dan itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan komunikasi. Kenapa? Karena dia mau mengambil alih konsep Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Lewat apa? Ibu bilang tadi, internet. Di dalam tubuh kita namanya mitokondria atau meridian, tempat jalurnya. Dari mana darah kita bisa naik turun? Dari listrik yang ada dari Allah. Dari mana itu listriknya bisa ada? Karena ada roh Allah. Roh Allah bekerja di mana? Di sel tadi. Inilah power plant, gardunya. Sel itu gardunya. Jadi terus begini, makanya darah kita naik turun. Dan darah kita naik turun sampai ke otak, itu 12 detik dari jantung. Makanya kenapa kita diracunin, supaya apa? Sumbatan itu terjadi, sehingga langsung dan ke depan ini, banyak yang akan kena serangan jantung. Ya. Termasuk ini saya mau sampaikan juga, biar kita semua bisa mengantisipasi. Yang disebut dengan Omikron, dia bekerja ketika kita sering pegang HP. Jadi racun yang disebarkan di atas udara itu akan turun lewat hujan. Makanya hujan terus. Ya, itu cuaca ini bisa diatur sama frekuensi. Hujan terus. Kita nggak sadar. Nah, begitu kena kulit, terus kemudian udara kita isap di sini, dia efektif dengan frekuensi handphone. Jadi supaya apa? Ya udah nanti matinya tubuh kita terus terganggu pertama-tama. Terus kemudian paranoid. Wah ini dibilang nih. Wah ini. Dan hasilnya akan membuat pecah belah tanpa disadari. Tiba-tiba suami bete dengan istrinya. Tiba-tiba istri juga bete. Teman juga rusak. Kenapa? Karena dia ganggu saraf di dalam tubuh kita. Kita jadi sebel gitu orang, nggak tahu kenapa. Ya, sadari ini akan terjadi. Ya, tolong dipikirkan baik-baik, karena ini betul-betul permainan, bukan sekedar kalau lu mencintai wanita,
Orang pakai pelet kan? Iya, itu roh. Itu kuasa jahat. Nah, di situ dia juga mainkan alam roh. Ini kalau banyak yang nggak ngerti, pikir tiba-tiba, aduh nggak enak perut, ini segala macam, lambung ini. Dan itu akan berpengaruh sama mekanisme itu hidup kita, dan akan berpengaruh sama karakter. Saya kasih tahu ininya, sebelum nanti terjadi perpecahan di antara rumah tangga, di antara teman, susah sekali kita, apa namanya, kalau kita sudah error, susah kita mengendalikan diri. Tahu-tahu kenapa berantem ya? Kan nggak perlu berdebat gue, kenapa kau harus ikutin? Itu sedang terjadi. Dan banyak orang nggak ngerti kenapa. Loh, hak gue dong, gue dijelekin gitu gue balas. Udah nggak bisa berpikir kasih, susah. Yang saya mau kasih tahu ini, ya, dia bekerja dengan handphone. Begitu kita pakai handphone, dan racunnya itu akan masuk ke jantung. Racunnya masuk ke jantung, dan banyak akan terjadi serangan jantung. Dia bertahap. Ya, catat omongan saya, karena saya tahu bagaimana pekerjaan alam roh mereka bermain. Berikutnya, apakah yang dimaksud jadi serupa dengan gambar Kristus itu sesungguhnya? Nah, Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 10, Yesus menghardik Filipus ketika itu. Kenapa? Filipus nanya, tunjukkanlah Bapa padaku. Yesus langsung hardik dia. Filipus, tak telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil, supaya Kristus nyata dilihat orang. Kita seperti surat Kristus yang terbuka. Supaya apa? Kita menggambarkan Kristus, di mana kalau kita sudah menggambarkan Kristus, maka di situ ada Bapa. Amin. Jadi kita serupa dengan Kristus, serupa juga dengan Allah Bapa. Itu harus pahami itu. Ya, selama ini saya nggak ngerti juga sih. Baca-baca aja, yang bacain juga nggak ngerti, ditanyain. Ya gitu deh dari pelajaran di sekolah. Sekarang saya coba gali supaya kita tidak hanya sekedar mendengar dari orang, tapi kita selidiki sendiri, ya. Supaya pada saat kita bertemu dengan muka dengan mempelai pria, kita tetap serupa dengan gambarnya. Karena pada jeda waktu tersebut, kita harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, jadi kita harus selalu menyatu dengannya. Jadi antara jeda waktu kita dibenarkan dengan kita dimuliakan, ini ada jeda waktu. Nah, ini yang sedang kita lalui sekarang, di mana kita dibenarkan, kita mempertahankan tadi, ya, anugerah keselamatan, kita bawa tiketnya, masuk ke teater, masuk ke tempat perjamuan pesta pernikahan, jangan jatuh tiketnya. Kalau jatuh karena kita lalai, atau karena ada telepon dipanggil ke tempat lain, maka pada saat datang, kita akan left behind. Bagaimana proses pemulihan itu terjadi? 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan dirubah. Ini rahasia, ya, bahwa kita tidak akan mati semuanya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Waktu bunyi nafiri berarti apa? Ada rame-rame. Begitulah orang pesta pernikahan, kodenya apa? Ada rame-rame. Wow, ada sofar, ada apa. Kalau saya lihat dulu di Israel, mereka kawin taruh kaleng-kaleng di mobil tuh, kontong. Itu ada artinya apa? Tanda pengantin pria akan datang. Jadi pada saat hiruk pikuk dunia seperti ini adalah tanda bahwa mempelai pria akan datang. Tandanya hiruk pikuk tadi, nafiri.
Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kita dikuduskan secara sempurna setelah kita menerima tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Jadi kita sekarang belum kudus, tapi kita dapat jaminan kudus oleh darah Kristus. Asal apa satu? Ya kita setia, cuman itu aja kok. Jadi bukan berarti kita sudah percaya ini udah selesai, enggak. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar apa? Kepada kekudusannya dia, karena dia maha kudus. Begitu kita ngeblend sama dia, bersatu tubuh dengan Kristus, di situ kita kudus. Makanya kenapa gambaran kekudusan, hubungan dengan Kristus adalah gambaran perkawinan menurut firman Tuhan. Nanti saya bacakan di sini. 1 Korintus, dan selanjutnya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi saat kita menerima tubuh kemuliaan, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Tapi nanti, selama kita di sini, dosa masih menggoda kita. Tetapi pegang terus Yesus. Kalau kita jatuh, tidak terpelecok, tidak tergeletak, tidak tergeletak. Artinya apa? Bangkit terus sampai apa? Titiknya dilihat. Kita mengarah kepada titik itu. Walaupun kita ngehat begini, tertati-tati, tapi tetap fokus kepada tujuan, garis finish. Karena kuncinya garis finish. Tanpa, walaupun kita sudah berbuat selama ini, tiba-tiba kita cacat di ujung, kita selingkuh, kelar. Ya, kelar. Ini nggak jalan ya? Ya udah. Setelah dibenarkan untuk dimuliakan. Nah ini, masa setelah dibenarkan untuk dimuliakan. Silahkan difoto supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran. Karena melihat seperti ini kita berimajinasi, oh begitu. Jadi mulai dari lahir baru sampai kita menjadi mempelai Kristus, kita dibenarkan sampai dengan kita dimuliakan, kita diproses oleh Tuhan untuk dikuduskan. Dan makin dikuduskan untuk melakukan perintah dan kehendaknya untuk Roh Kudus. Dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan di dalam proses menuju kepada mempelai Kristus yang layak. Siapakah mempelai Kristus itu? Orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tetap setia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kata yang benar, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Prinsip-prinsip pernikahan yang berkenan di hadapan Allah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini prinsip. Prinsip ini kenapa saya sampaikan ini, supaya kita tahu betul prinsip-prinsip dasarnya, bahwa menjadi satu tubuh. Jadi kalau tubuhnya udah tercemar, nggak akan jadi satu. Dan sekarang sedang dicemari. Paham? Paham? Dengan segala macam narasi. Bahkan banyak gereja-gereja yang katanya tempat tubuh Kristus dipakai untuk merusak calon mempelai Kristus. Dipakai. Dan itu yang saya bilang konsep gereja Babel. Ya, suka nggak suka, saya harus sampaikan ini. Karena itu terjadi. Tadinya saya pikir itu tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi. Terus sekarang kemana semuanya? Ya. Gak apa-apa, itu semua Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Sekarang saat-saatnya pemurnian. Kita akan dipisahkan dari gandum, antara gandum dan ilalang. Jadi memang itu harus terjadi. Makanya adu domba itu dari dulu terjadi. Itu adalah konsepnya iblis. Sejak zaman VOC adu domba.
Di Taman Eden juga adu domba. Dan terus. Ya. Padahal kita mau jadi anak domba Allah. Dan kita akhirnya menjadi domba-domba sembelihan. Kebolak-balik sekali. Ke jalannya. Jadi prinsip pernikahan menurut firman Allah adalah penyatuan tubuh. Antara apa? Antara apa? Kok nggak ada yang tahu? Antara laki-laki dan perempuan. Iya, makanya kita mempelai wanita ya di dalam alam roh. Terus antara laki-laki dan, tetapi dunia ini sedang menggiring apa? Terjadinya perkawinan sejenis. Ini ya, terjadinya perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan dengan perempuan, dan mungkin juga dengan transhuman. Itu yang merusak gambar Allah. Jadi itu namanya bercacat celah. Ya. Jadi prinsip penyatuannya itu antara laki-laki dan perempuan sebagai gambar manusia bersatu dengan tubuh Kristus. Ya, sebagai gambar manusia bersatu dengan tubuh Kristus supaya terikat dan tidak terpisahkan dengan Allah. Kenapa saya harus tuliskan ini? Biar Bapak Ibu foto, biar saya juga ingat. Ya, supaya kita terikat dan tidak terpisah. Itu. Nah, mereka mau membuat kita terpisah sehingga tidak terikat lagi. Mereka mau melepaskan ikatan serupa dan segambar Allah itu tadi. Dan akhirnya kita tidak bisa blend, kita tidak bisa menyatu dengan tubuh Kristus. Itu. Kenapa? Karena roh kita sudah tunduk. Yang menyatu nanti roh kita. Yesus sebagai magnet. Ya, kayak di film-film tuh yang ya benar seperti itu. Tiba-tiba baju saya tinggalin, saya hilang sana. Kenapa? Saya disedot, dihisap oleh Roh Kristus. Bukan pakai pesawat. Seperti itu nanti. Gitu. Supaya kita paham semua, betul-betul kita memahami gitu. Bahwa tubuh kita ini hanya kita tinggalkan nanti. Ini benda mati. Ya, ini benda mati. Yang berikutnya saya satu-satu kupas biar benang merahnya ada. Maaf kalau agak lama. Kenapa harus ada penyatuan tubuh? Kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi kenapa harus ada penyatuan tubuh? Karena kita ini harus serupa dengan gambar Allah. Kalau dirubah, dirusak, dicacatkan, maka kita nggak akan bisa menyatu tubuhnya. Gitu. Udah selingkuh, nggak bisa menyatu, pasti batal dikawinin. Coba aja, banyak kan orang yang gagal cinta gara-gara mamon. Si cewek lihat cowok yang lebih berduit, si cowok karena punya duit, ya kan, karena duit lagi. Dia bisa memperdaya banyak wanita, mamon. Coba kalau nggak ada duitnya, ditengok juga enggak kali. Mau ngajak makan aja nggak punya duit. Sehingga orang menjadi apa? Itu karena uang, mamon. Dan itu sekarang yang menjatuhkan kita cuma satu, mamon, jangan mengabdi kepada dua tuan. Dan ketika uang yang bertahta dalam hati kita, dia akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika uang yang ada dalam hati kita, maka sistem kehidupan kita pun akan berubah. Kita hidup dari sistem surgawi. Tetapi dunia ini memaksa kita untuk hidup dengan sistemnya dunia. Maka kita mati. Tapi saya hidup saat ini. Kita semua hidup saat ini. Dari dulu kita lahir, kita hidup karena sistem surgawi. Kita bernafas tanpa pakai kabel. Amin. Seperti itulah konsepnya handphone. Kita bisa berhubungan tanpa kabel. Dia mencontoh bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan tanpa kabel. Saya dicas terus setiap hari dengan Roh Allah, sehingga saya hidup dan saya bisa berkata-kata. Bapak Ibu pun demikian. Bukan karena sistem dunia ini. Ya, bukan. Kalau orang yang tunduk kepada sistem dunia, dia akan mati. Mati kekal. Orang yang tunduk kepada sistem surgawi, dia akan hidup kekal. Amin. Cuman di situ aja perbedaannya. Nggak ada. Mudah sekali memilihnya. Harus pahami ini. Tapi dunia sedang memaksa kita untuk tunduk kepada sistemnya. Supaya apa? Kita masuk dalam kematian kekal bersama-sama dengan ular tua, dibuang ke dalam alam neraka. Kita menerima cawan dan murka Allah. Dan hal ini sedang terjadi.
belum dipanggil mati, belum kematian fisik, diawali dengan kematian jiwa. Karena peperangan roh dia kalah. Ini di alam roh sedang berperang. Kalau orang bisa melihat, kita pasti menang. Kalau orangnya bisa melihat, kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Amsal pasal 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik.
Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amsal pasal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah ia bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus,
dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Mana sorgawi?